Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 11 Oktober 2024. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Saudaraku terkasih, dalam Injil kita sering mendengar kekaguman banyak orang atas kuasa Yesus yang dapat mengusir setan dan mengusir roh jahat yang membuat orang bisu. Cerita-cerita tentang mujizat yang dilakukan Yesus selalu kita dengar. Mereka kagum karena yang bisu bisa berkata-kata. Tapi dari sekian banyak yang kagum itu ada juga yang berkata, ia mengusir setan dengan Beelzebul, penghulu setan. Sejatinya tindakan Yesus merupakan tindakan yang membebaskan, yang menyelamatkan. Orang yang mulanya bisu tidak bisa mengatakan apa-apa yang dipikirkan dan dirasakan kepada orang lain, sekarang mampu mengutarakan apa yang dipikirkan di hatinya, di pikirannya. Persoalannya ada orang yang tidak bersuka cita atas kesembuhan itu. Mereka malah menjadikan peristiwa penyembuhan itu untuk menghakimi Yesus. Mungkin mereka juga heran akan peristiwa-peristiwa itu. Namun mereka tidak cukup rendah hati untuk mengakui kuasa yang dimiliki Yesus. Mereka mencetuskan argumen bahwa Yesus berkolaborasi dengan Beelzebul untuk mengusir roh jahat yang menyebabkan bisu. Saudaraku terkasih, Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Ia memahami seluruh kebutuhan manusia yang datang kepadanya untuk meminta disembuhkan. Meskipun penyembuhan terjadi, tak dapat dipungkiri ada orang yang mempertanyakan ini dan itu. Bukannya mensyukuri kehadiran kuasa Allah dalam penyembuhan itu. Saudaraku terkasih, kuasa mujizat Yesus akan terus terjadi sampai kapanpun. Hanya yang iri yang akan kemahakuasaan Yesus yang menolak kehadirannya. Karena tidak mampu menandingi kuasanya. Yang sirik, yang iri hati, yang tidak suka tetap ada. Tapi kuasa Yesus
Mujizat Yesus akan tetap ada dalam kehidupan beriman kita. Tapi kita sebagai murid Yesus tidak perlu menandingi sikap jelek itu. Tugas kita adalah semakin dekat dengan Tuhan dan memberikan kesaksian tentang kuasa Yesus dalam kehidupan kita. Yang perlu kita sadari bersama dalam kehidupan beriman kita, bahwa sikap-sikap orang yang menilai Yesus seperti orang yang dikuasai oleh Beelzebul selalu ada. Tapi jangan sampai mengganggu iman kita. Jangan sampai mengganggu ketekunan kesetiaan kita. Tapi justru semakin memberikan keyakinan pada kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita, memiliki kuasa untuk menyembuhkan, membebaskan kita. Dan yakinlah bahwa diri kita mampu menjadi saksi-saksi kebenaran itu dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.